Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisaiful dengan NIM terakhir 181 dari kelas D. Di sini saya akan menjawab uji kompetensi 3 mata kuliah AIK. Yang pertama adalah soal pertama, yaitu jelaskan prinsip ibadah dalam Islam. Prinsip ibadah dalam Islam itu meliputi 6 hal. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itba, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah Subhanahu wa taala semata-mata karena tidak menambah atau mengurangi syariat. Yang ketiga, tawuzan, yaitu keseimbangan antara ibadah ritual dan hubungan sosial. Yang keempat, kemudahan, yaitu syarat Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Yang kelima, istiqomah, yaitu dilakukan secara konsisten. Dan yang terakhir ada yang keenam, yaitu damai sosial, membawa perubahan positif bagi diri dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama 4 mazhab. Jadi hukum meninggalkan sholat menurut para ulama 4 mazhab, yaitu ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, tidak mengingkari kewajiban, dianggap fasik dan berdosa besar. Pelaku akan dihukum mulai dari dipenjara hingga dihukum mati sebagai hukuman had, bukan karena murtad. Maksudnya adalah mazhab dari Hanbali, orang yang meninggalkan sholat karena malas bisa dianggap kafir atau murtad dan dihukum mati karenanya. Dan yang terakhir adalah 3, kesepakatan. Semua mazhab sepakat bahwa mengingkari kewajiban sholat adalah kafir. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib, yaitu yang pertama adalah puasa Ramadan sebulan penuh di bulan Ramadan. Puasa qada Ramadan pengganti puasa Ramadan yang terlewat dikarenakan beberapa hal. Contohnya adalah haid dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah puasa nazar, yaitu puasa yang dijanjikan diri sendiri. Yang keempat, puasa kifaroh atau denda atau tebusan akibat pelanggaran syariat, misal melanggar sumpah jima di siang Ramadan. Yang selanjutnya adalah puasa sunnah. Terdapat 7 puasa sunnah, yaitu yang pertama puasa Senin Kamis dianjurkan setiap pekan. Puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu berfungsi untuk menghapus dosa 2 tahun bagi yang tidak haji. Yang ketiga, puasa Asyura di 10 Muharram dengan fungsinya menghapus dosa setahun. Yang keempat, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Yang kelima, puasa Syawal 6 hari setelah Idul Fitri seperti puasa setahun penuh. Yang keenam, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Yang ketujuh, puasa di bulan Muharram dan Syaban dianjurkan memperbanyak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama adalah istilah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa wajib saat Idul Fitri untuk membersihkan diri dan membantu fakir miskin yang memiliki sifat wajib. Dan contoh objeknya adalah makanan pokok seperti beras, gandum dengan bobot sekitar 2,5 sampai 3 kilo atau dipakai nilainya diganti menjadi nilai uang. Yang selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta wajib yang mencapai nisab dan haul untuk membersihkan harta dan distribusinya. Zakat ini bersifat wajib. Contoh dari zakat ini adalah emas, uang, hasil dagang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah infak. Infak adalah mengeluarkan harta untuk kebaikan, ibadah atau kemaslahatan, tidak terikat jumlah ataupun waktu. Bisa wajib ataupun sunnah, tergantung konteksnya aja. Zakat ini, infak ini memiliki sifat sunnah ataupun wajib. Dan objek yang dizakatkan adalah segala jenis harta. Yang selanjutnya adalah sedekah. Sedekah adalah memberi sesuatu harta non harta dengan tujuan mencari ridho Allah, dan sangat umum dan fleksibel dan bersifat sunnah. Dan objek yang diberikan adalah apa aja yang dapat membantu di masyarakat. Yang selanjutnya adalah wakaf. Wakaf adalah menyerahkan harta produktif yang tahan lama untuk kemaslahatan umum secara terus menerus. Harta tidak boleh dijual atau diwariskan. Wakaf ini bersifat sunnah. Contoh dari objek wakaf ini adalah tanah, bangunan, uang yang tidak habis pakai. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Yang pertama adalah zakat mal, umum atau simpanan. Yang pertama, nisab setara 85 gram emas, haulnya 1 tahun, kadarnya 2,5%,
Rumusnya adalah 2,5% dikali jumlah harta yang mencapai nisab dan haul. Nisabnya adalah zakat perdagangan. Nisabnya adalah setara 85 gram emas. Haulnya 1 tahun, kadarnya 2,5%. Rumusnya adalah 2,5% dikalikan modal ditambah keuntungan ditambah piutang yang diarahkan dikurangi uang jatuh tempo. Yang ini adalah zakat pertanian. Zakat pertanian ada nisabnya adalah 5 wakaf sekitar 653 kg gabah kering giling. Waktunya setiap kali panen. Kadarnya 10% jika pengairan alami atau hujan atau sungai jika airnya pakai alami, 5% jika pengairan menggunakan biaya. Rumusnya adalah 10% atau 5% hasil panen bersih. Yang selanjutnya adalah pertanyaan jelaskan tentang kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, merujuk pada surat At-Taubah ayat 60, terdapat 8 asnaf, yaitu pertama adalah 1 fakir, tidak punya harta dan pekerjaan atau sangat minim penghasilan. Yang kedua adalah miskin, punya harta atau penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah amil, pengelolaan zakat. Yang keempat mualaf, orang yang baru masuk Islam atau diharapkan simpan hatinya. Yang kelima adalah rikob, pembebasan budak atau diinterpretasikan lebih luas sebagai pembebasan dari penindasan. Khorim, atau orang yang berutang dan tidak mampu melunasi. Fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah termasuk dakwah, pendidikan, pembangunan sosial dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah 8 Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.